kita mau berdoa. Bapak terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini Engkau mempersatukan kami kembali di ibadah online anak GBI Salemba Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan dalam ibadah ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Semua yang bersemangat katakan yes. Wah, apa kabar semua yang di rumah? Pasti luar biasa Kak. Wah, pastinya dong. Kita bersemangat hari ini memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri yuk, kita memuji Tuhan yuk. Berdiri semuanya. Kayaknya sebelum kita memuji Tuhan, kita yel dulu yuk Kak. Ya yuk kita yel dulu yuk. Yuk kita bangkit berdiri adik-adik. Sekolah Minggu GBI Salemba. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Yes, 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 yes. Kayaknya kalau baru sekali belum semangat ya Kak. Sekali lagi ya, sekali lagi yuk. Ayo Kak. Ayo adik-adik. Sekolah Minggu GBI Salemba. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Yes, 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 yes. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi adik-adik di rumah. Bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Semuanya memuji Tuhan ya.
Haleluya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan lebih lagi. Kita masuk dalam penyembahan. Kita menyembah Tuhan dengan hati yang bersyukur sama Tuhan. Mari adik-adik, sikapmu yang baik, yang manis di hadapan Tuhan. Kita sembah Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus
memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari semuanya menyembah Tuhan.
Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami sudah bersemangat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kami percaya berkat Tuhan sudah mengalir buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau sama-sama siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan firman Tuhan seperti murid-muridnya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Nah, adik-adik, duduk yang manis. Kita mau mendengar firman Tuhan. Pasang telinganya, buka hatinya, ya. Nah, kakak mau cerita tentang seorang penabur. Nah, waktu itu Tuhan Yesus kasih pelajaran sama murid-muridnya, sama semua orang pakai perumpamaan. Nah, salah satunya tentang penabur, seorang penabur. Nih, ada seorang penabur menaburkan benih. Nah, benih itu kecil-kecil, tapi nanti bisa menghasilkan dan dari kecil jadi besar dan banyak banget. Nah, pertama penabur itu menabur di pinggir jalan. Nah, kira-kira di pinggir jalan gimana ya? Bisa hidup nggak? Nggak bisa. Waktu penabur menaburkan benihnya, ada burung datang. Diapain? Dimakan. Benihnya dimakan, belum sampai tertanam gitu, udah mati karena habis dimakan burung. Nah, yang kedua, penaburnya menabur di tanah yang bebatuan. Nih, kira-kira kebayang nggak ya? Ada tanah, tapi ada batu-batuan gitu. Tanahnya sedikit, ada batu-batu juga. Kira-kira hidup nggak? Nggak bisa hidup. Kenapa? Karena benihnya itu terhimpit sama bebatuan. Jadi mati deh. Nah, yang ketiga, di tanah yang ada semak durinya. Hidup sih. Nih benihnya jatuh nih ya. Hidup sih. Tapi waktu dia hidup nih, benihnya, nih semak durinya juga hidup. Banyakan semak durinya. Nih bibit yang ditabur itu jadinya apa? Gak bisa hidup. Karena dia dihimpit sama semak duri. Mati deh. Ya kan? Nah, yang keempat, penabur itu menabur di tanah yang subur. Wow. Hasilnya bagaimana? Tanahnya subur, gembur, cukup airnya, ya, nutrisi di tanahnya. Itu tanahnya bagus banget, terus benihnya apa? Wah, subur banget. Wah, hasilnya berlimpah-limpah. Ada yang 30, 60, dan bahkan 100 kali lipat ganda. Nah, maksudnya apa ya? Tuhan Yesus kasih perumpamaan seperti ini supaya orang tahu, ya, mengerti maksudnya Tuhan nih. Yang dimakan burung. Nah, di pinggir jalan dimakan burung. Maksudnya apa tuh? Waktu kita dengar firman Tuhan, tapi kita nggak memperhatikannya. Dengar, datang ke gereja, terus ibadah, nyanyi-nyanyi, ya kan? Ya tapi ya seperti biasa aja, terus kadang-kadang main handphone contohnya gitu ya. Nah, itu firman Tuhannya nggak bisa hidup di hati kita. Dan kita nggak bisa mengerti akan firman itu. Nah, yang kedua tadi jatuh di apa? Di bebatuan. Dengar sih firman Tuhan ya. Dengar firman Tuhan. Terus datang ke gereja, ya kan? Tapi apa? Tidak dipelajari. Oh udah, pokoknya hari Minggu kita ke sekolah Minggu yuk. Kita ibadah yuk.
Tapi waktu firman Tuhan dikasih tahu nih sama kakaknya nih firmannya. Nih firman Tuhan begini gitu ya, dikasih tahu kebaikan Tuhan apa. Tidak memperhatikan dan tidak dipelajarin melalui firman Tuhan. Alkitab kita kan punya kan? Nah, nggak dicari tahu. Nih, itu menjadi apa? Tidak jadi apa-apa sama kita. Yang ketiga tadi, benihnya di tanah yang semak duri, mati juga. Lah itu kenapa maksudnya? Nih, dia udah nggak perhatiin, nggak mendengarkan, nggak dipelajarin. Waduh, itu tuh sama dengan dia nggak bisa bertumbuh. Kita nggak bisa bikin apa-apa, tidak bisa jadi saksi sama banyak teman kita. Nih Tuhan bilang gini nih, kamu harus menjadi saksi. Kamu harus menjadi saksi Tuhan di Samaria, Yudea, sampai ke ujung-ujung bumi. Itu amanat agung. Kita tuh harus jadi berkat, jadi saksi untuk jadi berkat banyak orang. Dan kita harus tadi itu, ya kan? Pelajari, nggak ini kalau nggak perhatiin, nggak pelajarin, cuek. Waktu firman Tuhan didengar, bodo amat gitu. Itu nggak hidup firman Tuhan. Nah yang keempat tadi gimana? Jatuh di tanah yang subur. Dia bisa menghasilkan berapa? 30, 60, dan 100 kali lipat. Nah itu firmannya didengar nih. Oke, rajin sekolah minggu, wah semangat banget ya. Terus udah tuh dengar firman Tuhan nih sama kakaknya nih. Wah, terus di rumah nggak diam aja, tanya lagi sama mama, sama papa. Tadi aku cerita firman Tuhannya begini loh ma, pa, ini gimana ya? Nah, cari tahu lagi, dipelajari, udah dengar ya, terus dipelajari. Terus dilakukan. Nah, udah dilakukan, dipraktekkan sama orang-orang. Sama teman-teman di sekolah, di rumah, bahkan di temanapun kau berada, engkau menjadi saksi. Nah, dia bisa menghasilkan banyak sekali. Tadi Bapak 30, 60, dan 100. Wah, jadi berkat bagi banyak orang. Nih kebayang gak ya? Nih hati kita nih. Lihat gambarnya. Hatinya apa gini? Malas itu namanya. Firman Tuhan ditabur, dia malas gitu ya. Yang kedua hatinya gimana? Ya dia bingung juga itu, ya kan? Karena dia cuek. Nah yang ketiga sama aja. Gambarnya lihat ya, waduh. Terus yang keempat gambarnya, nih mukanya sukacita, wajahnya manis, wah luar biasa. Nih kira-kira adik-adik pilih yang mana? Gambar 1, gambar 2, gambar 3, atau gambar 4? Iya, gambar keempat. Lihat beda banget kan? Mukanya kan satu dengan yang lain. Dia wajahnya berseri-seri, penuh kemuliaan itu namanya. Nah itu dia bisa jadi berkat. Nah adik-adik hari-hari ini ya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi teman-teman kamu. Kamu mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan itu sendiri. Kita bisa nih menuai. Bukan menginjilin orang satu dengan yang lain, bukan menginjilin teman-teman kita, enggak begitu. Tapi waktu kamu ya mendengar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan dan melakukan firman itu, orang lihat. Misalnya nih ada Kaleb nih. Wah, Kalebnya ini rajin banget nih sekolah minggu. Terus mendengarkannya sungguh-sungguh. Coba dia bilang sungguh-sungguh. Pintar. Nah harus sungguh-sungguh. Terus dia melakukannya dengan apa?
Dia bangun pagi, nggak pakai nangis dulu, bangun sendiri, sekolah, nggak ganggu teman. Terus kalau disuruh mama langsung dipanggil sekali, Kaleb, misalnya gitu ya. Iya mama, gitu. Sekali aja didengar, jangan sampai bilang gini, Kaleb, 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 gitu. Enggak ya. Coba siapa di sini yang dipanggil mama sekali langsung nyaut? Ya, pintar. Enggak boleh berulang-ulang. Ya, namanya cukup. Misalnya tadi Kaleb, Kaleb aja. Jangan Kaleb, Kaleb. Aneh ya. Oh, iya aneh. Jadi sekali aja dipanggil. Nah, kalau disuruh langsung oke, laksanakan. Nah, gitu. Jangan entar misalnya gini. Kaleb mandi. Entar deh Ma, aku lagi main nih, nanggung gamenya belum kelar. Nanti nggak bisa lagi ngikutin gitu. Enggak ya, tapi misalnya gini. Kaleb, ayo mandi. Oke Ma, bentar ya. Aku rapiin dulu mainanku. Luar biasa kalau begitu. Nah, mamanya lihat. Nih Kaleb benar-benar anak yang sesuai diinginin. Bahkan menyenangkan hati Tuhan kayak begitu. Kira-kira Tuhan senang gak kayak gitu? Lihat anak-anaknya kayak gitu. Pastilah, ya kan? Nih mamanya senang, papanya senang. Terlebih apa? Tuhan Yesus senang. Karena dia mau ada Tuhan Yesus di dalam hatinya. Dan dia ada di hati Tuhan Yesus. Wah, itu menjadi apa? Menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa? Orang lihat kan? Ada Yesus di dalam dia. Sehingga orang, wah Kaleb luar biasa ya. Wah udah belajarnya pintar. Disuruh oke, denger-dengeran. Wah mantap deh. Jadi nanti temennya pasti gini nih. Kaleb, kamu beda deh. Kamu kok bisa begini sih, rajin banget, pinter banget. Nah nanti Kaleb bisa bilang gini, iya firman yang aku dengar harus begitu, harus dengar mama, harus taat gitu kan. Oh gitu ya, kamu sekolah minggunya di mana? Dikasih tahu dong, iya aku sekolah minggu rajin loh. Nah temennya jadi ikut, besok minggu aku mau ya, ajakin aku ya. Jadi dia bawa jiwa bagi Tuhan. Nih, siapa yang mau bawa jiwa bagi Tuhan Yesus? Iya. Jadi walaupun kita masih kecil, adik-adik prajurit Tuhan Yesus yang masih kecil, yang di rumah, dimanapun kamu berada, kamu bisa jadi berkat. Kamu bisa bawa jiwa buat Tuhan. Jadi penuai di akhir zaman. Ya, jangan sedih atau jangan merasa kamu kecil. Karena yang kecil Tuhan memperhitungkannya. Ya, jadi jangan takut. Berapapun usiamu saat ini, Tuhan memperhitungkan setiap jerih payahmu waktu engkau datang kepada Tuhan dan bawa jiwa sama Tuhan. Ya, siapa mau? Nah, yang mau lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur, berterima kasih buat setiap berkat-berkat yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu, setiap apa yang kami dengar, kami bisa menjadi pelaku firman-Mu itu. Berkati Tuhan setiap adik-adik, orang tua, dimanapun saat ini berada, kami percaya berkat-Mu juga melimpah atas mereka. Berikan kepintaran, kecerdasan atas setiap anak-anak-Mu, dan biarlah Bapa, mereka menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini dan akan datang. Kami mengucap syukur, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita memberikan persembahan nanti
minta bantu sama mamanya papanya ya untuk stand up. Yuk, sebelum kita menabur, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memberikan persembahan. Berkati Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, Nika mau berdoa untuk gembala. Berkati Pak David, Bu Rita, dan Koko Eca. Berkati agar mereka sehat selalu ya Tuhan. Berkati juga pelayanannya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan, hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, dengan beribadah online. Tuhan, berkati mereka ya Tuhan agar mereka bisa ibadah onsite. Juga berkati juga ya Tuhan anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan agar kami semua bisa beribadah dengan serius Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Kami sudah selesai ibadah Tuhan. Sekarang kami mau berdoa Tuhan buat adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Kau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau telah memimpin kami dari awal pertengahan hingga akhir. Amin. Tadi ya Tuhan ibadah kami. Biar kiranya Tuhan Engkau membimbing kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Akulah pahlawan kecil, Yesus